kebijakan terbaru pemerintah yang bernama Stimulus 1845. Apa itu Stimulus 1845? Bagaimana dampaknya terhadap pasar tradisional? Dan apa saja eksternalitas yang muncul akibat kebijakan ini? Yuk kita simak bersama. Stimulus Ekonomi 8+45 adalah kebijakan pemerintah Indonesia pada tahun 2025 yang mencakup 8 program akselerasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 4 program lanjutan hingga tahun 2026 untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, dan 5 program khusus yang difokuskan untuk penyerapan tenaga kerja. Stimulus ini terdiri dari beberapa program, mulai dari bantuan pangan seperti beras untuk jutaan keluarga, diskon iuran BPJS bagi para pekerja informal seperti ojek dan kurir yang banyak beroperasi di sekitar pasar tradisional, hingga program magang untuk para lulusan baru agar bisa mendapat pengalaman kerja. Pemerintah juga mendorong agar sektor-sektor seperti pariwisata, UMKM, dan digitalisasi usaha kecil bisa terus berkembang lewat program lanjutan. Lalu bagaimana kaitannya dengan pasar tradisional? Pasar tradisional adalah pusat dari usaha mikro, kecil, hingga menengah yang berperan sangat penting bagi perekonomian lokal dan nasional. Pada saat pandemi terjadi, banyak pelaku pasar tradisional beralih ke digital agar tetap bertahan. Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN memberikan insentif sebesar 112,84 triliun di tahun 2020 dan 121,90 triliun di tahun 2021 untuk mendukung UMKM termasuk pasar tradisional. Nah, bicara soal pasar tradisional, Stimulus 8+4+5 memberi harapan baru bagi pasar tradisional karena di sini tempat mencari rezeki bagi banyak pedagang kecil dan keluarga mereka. Stimulus ini diharapkan dapat mendorong pasar tradisional dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan langsung dan penyerapan tenaga kerja. Misalnya, bantuan beras langsung dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga yang biasa berbelanja di pasar tradisional. Selain itu, program padat karya membantu membuka peluang kerja bagi warga di sekitar pasar. Selain itu, program digitalisasi UMKM juga membuka peluang baru buat para pedagang supaya bisa berjualan tidak cuma secara langsung di pasar, tapi juga lewat media online. Jadi, mereka makin punya kesempatan untuk berkembang. Tetapi tentu tidak semuanya mulus. Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai, misalnya permintaan barang di pasar meningkat, harga bahan pokok juga akan ikut meningkat. Tentu itu memberatkan para konsumen dan pedagang itu sendiri. Selain itu, kalau bantuan lebih banyak diberikan kepada toko atau pasar modern, pedagang kecil di pasar tradisional bisa kalah saing. Adanya ketidakmerataan distribusi bantuan juga bisa membuat sebagian pedagang merasakan manfaat yang tidak sama. Agar bisa lebih memahami dampak dari stimulus ini, di video ini kita akan mewawancarai beberapa pedagang di pasar tradisional. Wawancara ini akan memberikan cerita langsung dari mereka tentang bagaimana kebijakan ini mempengaruhi usaha sehari-hari mereka. Berikut kata mereka. Nah, baik teman-teman, jadi di sini saya bersama dengan Pak Nanang, salah satu pelaku ekonomi yang ada di pasar tradisional, khususnya di Pasar Wage Purwokerto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang juga. Mohon izin minta waktunya sebentar Pak untuk kami wawancarai terkait eksternalitas dari kebijakan stimulus ekonomi 8+4+5 terhadap pasar tradisional. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak mohon izin, apakah harga dari bahan-bahan pokok yang ada di sini itu cenderung naik, stabil, ataupun turun, Pak? Beberapa barang emang ada yang naik, tapi juga ada yang stabil. Itu tergantung situasi dan kondisi. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap konsumen-konsumen yang berbelanja di sini, Pak, dari harga bahan-bahan pokok tersebut tadi? Ya. Kalau masalah konsumen yang pada belanja itu di blok, itu kan Pasar Wage kan terbagi beberapa blok, terutama di blok saya sendiri itu sudah sangat memprihatinkan. Artinya konsumen
sudah jarang sekali berbelanja. Bahkan bisa ya artinya bahasa itunya sudah sepi sekali. Jadi untuk daya beli masyarakat itu sangat-sangat berkurang sekali, bahkan cenderung mereka mungkin berbelanja di tempat lain atau bagaimana, saya tidak tahu persis. Begitu. Baik, terima kasih Bapak atas pendapatnya, dan begitulah teman-teman dari jawaban Pak Nanang tadi yang telah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kami. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pendapat Bapak tentang kebijakan bantuan dari pemerintah dalam paket stimulus 8+4+5? Kalau yang namanya kebijakan dan itu tetap itu sebuah program bagus. Tetapi selama ini itu mungkin saya pribadi itu belum mengena banget, dan saya mungkin berpendapat kurang tepat sasaran. Kadang-kadang ada yang dia mampu kemudian dapat, kadang-kadang yang dia tidak mampu kemudian dia tidak dapat. Itu saya juga kurang paham ya, sistemnya yang salah atau bagaimana yang keliru gitu. Artinya di sini ada kalau pendapat saya kurang tepat sasaran saja. Jadi untuk programnya sudah bagus, yang tidak bagus kan biasanya itu pelaksanaannya biasanya di situ. Di situ mungkin ada yang cenderung artinya saya suka dengan Anda kemudian saya kasih, saya tidak suka dengan Anda kemudian saya tidak kasih, kan begitu. Biasanya seperti itu kalau yang namanya bantuan. Tapi program bantuan itu pasti semua program bagus, niatnya bagus. Begitu. Apakah bantuan ini terasa membantu usaha Bapak saat ini? Kalau saya pribadi belum. Karena selama ini saya pribadi belum pernah diberikan atau diarahkan bantuan seperti itu, begitu. Apalagi diberikan Baik, sekalian yang saya pun tanyakan belum selanjutnya pernah. itu, apakah Bapak sendiri pernah mendapatkan bantuan seperti sembako dan modal usaha gitu Pak dari pemerintah sendiri? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah satu kali pun semenjak saya usaha di Pasar Wage ini. Begitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Pak. Ya. Apakah program digitalisasi dari pemerintah dapat membantu Bapak? Apakah sudah membantu atau bagaimana Pak? Ya, bisa membantu Mas untuk pembayaran dengan cash dengan yang sangat baik. Bagi pedagang juga tidak ada kendala, dari pembeli konsumen juga enak bayarnya dengan sah. Oh ya, berarti seperti pembayaran QRIS ya Pak? Iya, seperti Dapat itu. mempermudah pembayaran dengan sah. Berarti lebih cepat ya, seperti kayak kita nggak bawa uang, bisa pakai QRIS ya Pak? Iya, bisa, memang begitu Mas. Terutama ya bagi mahasiswa-mahasiswi kebanyakan Mas. Iya, betul Pak. Bagi anak muda ya lebih simpel ya Pak? Ya, ibu pegawai itu kan bayarnya lewat QRIS. Apakah ada kendala yang Bapak alami di pasar tradisional? Ada Mas. Kenapa Pak? Kepayaannya pengunjungnya Pasar Wage berkurang, kepayaannya juga usaha kurang lancar. Terus nenten apa malih? Nggih, pasarnya istilahnya sepi, pengunjungnya sepi nggih. Orang pedagang juga sepi Mas, malam Mas. Oh. Gimana nuwun nggih Pak? Nggih, Dengan wawancara ini, kita berharap bisa melihat gambaran nyata bagaimana stimulus 8+4+5 berjalan di lapangan dan memengaruhi kehidupan para pedagang kecil. Dari hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Wage menunjukkan bahwa meskipun stimulus 8+4+5 ini menawarkan berbagai program bantuan, tetapi dampak negatif masih dirasakan. Banyak pedagang mengeluhkan bahwa bantuan belum merata dan seringkali tidak tepat sasaran, sehingga manfaatnya itu belum optimal bagi seluruh pedagang kecil. Selain itu, lonjakan permintaan akibat bantuan sosial dapat berpotensi menaikkan harga bahan pokok di pasar tradisional. Hal ini justru memberatkan konsumen serta pedagang sendiri yang menaikkan harga untuk menjaga margin keuntungan. Belum lagi ada beberapa pedagang yang mengungkapkan masih adanya ketidakpastian dan kendala administratif dalam mengakses bantuan yang membuat mereka ragu akan keberlanjutan usaha mereka.
Secara keseluruhan, meskipun stimulus ekonomi 8+4+5 menawarkan peluang pemulihan, namun masih terdapat gap yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pemerataan manfaat dan penguatan dukungan bagi para pedagang kecil di pasar tradisional. Tanpa langkah-langkah perbaikan yang tepat, risiko pasar tradisional semakin tertinggal tetap ada yang dapat berdampak negatif pada ekonomi rakyat secara luas. Ya, demikian pembahasan dari kami. Semoga penjelasan tadi memberikan gambaran jelas dan mudah dimengerti mengenai kebijakan stimulus dan dampaknya bagi pasar tradisional. Ayo terus dukung pelaku UMKM dan pasar tradisional agar ekonomi kita semakin kuat dan semakin merata.